Sa'adah yang versi Persia, itu pembahasannya lumayan panjang dan juga Al-Ghazali mengulas secara panjang lebar, ada sekitar 2 jilid. Nah, kitab ini kitab Kimia Sa'adah yang versi bahasa Persia, itu bisa teman-teman lihat di internet ya itu ya, ada, Kimia Sa'adah yang versi Persia. Itu pembahasannya lumayan panjang, karena pembahasannya itu lumayan panjang, dikatakan bahwa Kimia Sa'adah yang versi Persia ini merupakan ringkasan yang berbahasa Persia dari kitab Ihya Ulumuddin gitu, sebagai muqabil dari kitab, Ihya Ulumuddin gitu. Eee, untuk kitab tersebut, kitab yang Kimia Sa'adah versi bahasa Persia itu teman-teman bisa lacak di Google, nanti ada, Kimia Sa'adah di situ pembahasannya lumayan panjang, ada sekitar 2 jilid kayak itu ya. Nah, kemudian yang Kimia Sa'adah ini yang berbahasa Persia itu dikatakan bahwa Al-Ghazali menerjemahkannya ke bahasa Arab. Akan tetapi pembahasannya sangat ringkas, padat, dan tidak menghimpun seluruh pembahasan di kitab versi Persia. Jadi kalau yang di kitab Kimia Sa'adah versi Persia itu, ada sekitar 2 jilid, tebal dan pembahasannya panjang, tapi di Kimia Sa'adah versi, bahasa Arab itu hanya 4 pembahasan, padat, singkat, dan ringkas kayak gitu. Nah lah, kalau di Kimia Sa'adah yang versi Persia itu ada, babul ibadat, babul muamalat, ada babul muhlikat, ada babul munjiat. Tapi kalau di Kimia Sa'adah yang versi bahasa Arab itu hanya membahas secuil dari pembahasan yang di muhlikat, khususnya membahas tentang yang pertama ma'rifatun nafsi, kemudian yang kedua ma'rifatul qalbi, yang ketiga ma'rifatul jasad, dan kemudian membahas tentang, sifat-sifat yang ada di, jiwa seorang manusia kayak gitu. Jadi dilihat dari secara pembahasannya, eee, 2 satu kitab yang 2 versi ini lumayan beda. Kalau Kimia Sa'adah yang versi Persia itu, pembahasannya lumayan panjang, dan Kimia Sa'adah yang versi bahasa Arab itu pembahasannya hanya, eee sekilas dan sangat ringkas kayak gitu. Nah, oleh karena itu, apakah di sini ada yang ada yang mempersoalkan apakah benar Kimia Sa'adah yang versi bahasa Arab ini dikarang oleh Al-Ghazali kayak gitu. Jadi perlu diketahui oleh teman-teman bahwa Kimia Sa'adah ini ada 2 versi, ada satu versi Persia, yang kedua adalah versi bahasa Arab. Nah, kalau yang versi Persia itu udah pasti karangannya Al-Ghazali kayak gitu. Cuman ada yang mempersoalkan apakah Kimia Sa'adah yang versi bahasa Arab ini ditulis oleh Al-Ghazali gitu. Apakah ditulis oleh Al-Ghazali? Nah, kalau yang mengatakan bahwa Kimia Sa'adah ini ditulis oleh Al-Ghazali itu adalah, ada namanya Yusuf Sarkis, seorang ulama dari Damaskus. Kalau nama latinnya itu Joseph Elian Sarkis gitu. Ada juga Az-Zahabi yang mengatakan bahwa Kimia Sa'adah versi bahasa Arab ini dikarang oleh Al-Ghazali. Akan tetapi, pendapat yang lain mengatakan bahwa kitab Kimia Sa'adah yang versi bahasa Arab ini tidak dikarang oleh Al-Ghazali. Mereka berlandas pada perkataan Al-Ghazali yang, ini, Al-Ghazali pernah mengatakan di kitab Al-Mustasfa, di muqaddimah kitab Al-Mustasfa mengatakan, "Tsumma aqbaltu ba'dahu ala ilmi thariqil akhirah wa ma'rifati asrariddin al-batinah. Fasannaftu fihi kutuban basitatan ka kitabi Ihya Ulumuddin wa wajizatan ka kitabi Jawahirul Quran wa wasitatan ka kitabi Kimya'is Sa'adah." Jadi Al-Ghazali mengarang tentang ilmu thariqil akhirah atau yang kemudian kita sebut sebagai ilmu tasawuf itu 3. Yang pertama adalah pembahasannya panjang lebar, basitotan, sangat tebal seperti kitab Ihya Ulumuddin, dan yang wawajizatin dan yang, ringkas seperti kitab Jawahirul Quran, wawasitotin ka kitab Qiyamis Sa'adah, dan yang tengah-tengah tidak tebal tidak tipis itu adalah kitab Kimia Sa'adah. Kalau melihat keterangan ini, keterangan Al-Ghazali di muqaddimah kitab Al-Mustasfa, Kimia Sa'adah dikatakan kitab yang lumayan tebal gitu, tidak tebal tidak tipis.
lebih tebal dibandingkan kitab Jawahirul Quran, kayak gitu. Nah, sementara kitab Jawahirul Quran sendiri, kitab Jawahirul Quran yang kita lihat sekarang, kalau dibandingkan dengan Kimia Sa'adah yang versi bahasa Arab itu sangat jauh lebih yang Kimia Sa'adah versi bahasa Arab sangat jauh lebih tipis dibandingkan Jawahirul Quran, kayak gitu. Berbeda dengan klaimnya Al-Ghazali yang mengatakan bahwa Kimia Sa'adah lebih tebal dari Jawahirul Quran, gitu. Sehingga diiskal apakah memang Kimia Sa'adah yang versi bahasa Arab ini dikarang oleh Al-Ghazali atau tidak, gitu. Dikarang oleh Al-Ghazali atau tidak. Karena klaimnya Al-Ghazali Kimia Sa'adah itu adalah kitab yang tidak tebal tidak tipis, lebih tebal dibandingkan Jawahirul Quran, akan tetapi pada kenyataannya Jawahirul Quran lebih tebal dibandingkan Kimia Sa'adah yang versi bahasa Arab, itu. Nah, di antara yang mengatakan bahwa kitab Kimia Sa'adah versi Arab ini tidak ditulis oleh Al-Ghazali, ada seorang orientalis namanya, ini dari Perancis dia ya, teman-teman mau baca apa itu, Maurice Boyce, itu. Dia memang Maurice ini memang dia punya kajian tentang Al-Ghazali. Dia punya buku tentang yang mengulas tentang memang karya-karyanya Al-Ghazali. Nama bukunya Bahsun fi Tartib At-Tarikhi li Mu'allafat Al-Ghazali. Nah, Maurice ini mentarjih bahwa kitab Kimia Sa'adah versi bahasa Arab itu tidak ditulis oleh Al-Ghazali. Lalu siapa yang menulis? Apakah itu adalah ditulis oleh muridnya yang kemudian menisbatkan kepada Al-Ghazali? Nah, di sini ada dua pendapat ya, ada yang mengatakan dikarang oleh Al-Ghazali, ada yang mengatakan tidak dikarang oleh Al-Ghazali. Akan tetapi kalau dilihat, kemarin saya coba baca kitab Kimia Sa'adah ini sampai selesai, saya hatamkan. Kalau secara pemikiran yang ada di kitab atau poin-poin pembahasan dan karakter tulisan itu adalah pemikirannya Al-Ghazali di bidang ilmu tasawuf, kayak gitu. Jadi secara pemikiran nanti Kimia Sa'adah ini adalah berisi pemikirannya Al-Ghazali. Meskipun terkait dengan apakah ditulis oleh Al-Ghazali atau tidak, itu masih khilaf. Yang penting itu adalah semuanya isinya adalah pemikirannya Al-Ghazali. Jadi saya tetap mengatakan bahwa ketika nanti semisal kita baca teks kitabnya, ketika mengulas hal itu saya nisbatkan kepada Imam Al-Ghazali. Karena memang secara karakter tulisan, Al-Ghazali itu kalau nulis banyak menggunakan metafora, mempermudah bahasan yang susah menjadi mudah dengan menggunakan metafora. Nah, di kitab Kimia Sa'adah yang versi Arab ini banyak terdapat metafora yang itu khas tulisannya Al-Ghazali, itu. Di ala kulli hal meskipun ada dua pendapat terkait dengan apakah Kimia Sa'adah yang versi bahasa Arab ini ditulis oleh Al-Ghazali atau tidak, kita tetap mengatakan bahwa kitab ini adalah apa isi pemikiran yang ada dalam kitab ini adalah pemikirannya Al-Ghazali, gitu ya. Itu poin yang kedua terkait dengan Kimia Sa'adah ya. Ya, ada dua versi, versi Persia dan ada versi bahasa Arab, itu. Poin selanjutnya adalah Kimia Sa'adah ditulis oleh Al-Ghazali di usia sepuh, artinya di usia-usia senja, di penghujung usia Al-Ghazali, gitu ya. Karena kita kalau membaca Imam Al-Ghazali itu, Al-Ghazali bisa dikategorikan ke dalam dua hal, itu. Artinya ada Imam Al-Ghazali di masa muda dan ada Imam Al-Ghazali di masa sepuh, itu. Nah, karakter pemikiran Imam Al-Ghazali di masa muda dan masa sepuh itu sangat jauh berbeda. Kalau di masa muda Al-Ghazali ya seorang yang kritis, gimana orang semangat. Bahkan Al-Ghazali beberapa kali mengkritik para filosof, itu ya. Bahkan menulis sebuah kitab yang mengkritik para filsuf dengan kitab Tahafutul Falasifah. Tapi Al-Ghazali meskipun mengkritik para filsuf dengan kitabnya Tahafutul Falasifah itu, beliau memahami terlebih dahulu filsafat Ibnu Sina, Al-Farabi, kemudian beliau menulis kitab Maqasidul Falasifah, itu ya. Dalam jangka waktu sekitar membaca filsafat itu sekitar 2 atau 3 tahun, kemudian melahirkan kitab Maqasidul Falasifah. Maqasidul Falasifah hanya menjabarkan apa yang ia pahami terkait dengan filsafat, baru kemudian Al-Ghazali menulis kitab Tahafutul Falasifah. Al-Ghazali melancarkan kritik terhadap
para filosof, ada 20 tema yang dibahas. Kita nanti kapan-kapan akan membincang ini. Eee itu Al-Ghazali di masa muda. Al-Ghazali di masa muda, menuliskan tentang logika yang dia pakai di Tahafudul Falasifah. Misalkan Al-Ghazali kitab mengarang kitab Mi'yarul Ilm, kitab logika. Logika disebut sebagai mantikut tahafud, gitu ya. Logikanya kitab tahafud. Al-Ghazali menulis kitab logika yang di situ penuh dengan istilah-istilah para filosof. Akan tapi Al-Ghazali juga sebelum mempublish kitab Mi'arul Ilm, Al-Ghazali itu ngarang kitab Mihakun Nazar. Mihakun Nazar itu juga kitab logika yang mengulas tentang logika, tapi logika untuk mentarsyih pemahaman tentang logika. Tidak dipenuhi dengan istilah-istilah para filsuf. Ada lagi karya yang lain, Al-Qistas Al-Mustaqim, ada kemudian juga Al-Manhul. Al-Manhul itu setelah berguru dari Imam Al-Juwaini itu Al-Ghazali di masa muda. Semangat keilmuannya mengkritik dia. Kalau di Al-Manhul itu Al-Ghazali sangat fanatik dengan Imam Syafi'i gitu. Nah itu ya biasa seperti layaknya orang-orang anak-anak muda gitu. Memiliki semangat yang tinggi, kritis dan lain sebagainya. Cuman kehidupan Al-Ghazali berubah setelah ia menginjak usia 38 mau ke 40. Al-Ghazali mulai menekuni bidang tasawuf, membaca karya-karya Abu Thalib Al-Makki, membaca Abu Yazid Al-Bustami, dan seterusnya. Sehingga Al-Ghazali kemudian uzlah selama sekitar 10 tahun ke Damaskus, Hijaz, dan seterusnya. Akhirnya ke Tus. Al-Ghazali di tengah-tengah uzlahnya itu menulis kitab Ihya Ulumuddin. Nah, kitab Kimia Sa'adah itu ditulis di penghujung usia Al-Ghazali. Gitu. Bahkan ditulis setelah kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu mungkin sekitar dikarang di usia Al-Ghazali sekitar 40-an lah ya, setelah mengalami uzlah. Nah, Kimia Sa'adah lebih akhir dari itu. Nah, nanti karena ada dua aspek yang berbeda dari Al-Ghazali masa muda dan Al-Ghazali masa dewasa, masa sepuh. Nanti kalau kita membaca Kimia Sa'adah yang punya Al-Ghazali ini, ya nanti orientasinya pasti Al-Ghazali terkait dengan akhirat, itu menekuni bidang tasawuf. Nah, bisa dikatakan Kimia Sa'adah sebagai ringkasan dari karya-karya Imam Al-Ghazali sebelumnya, khususnya kitab-kitab yang ditulis di usia sepuh Al-Ghazali. Nah, Kimia Sa'adah ini secara pembahasan yang menghimpun ada yang pembahasan yang ada di Ihya, menghimpun pembahasan yang ada di Mizanul Amal. Al-Ghazali juga punya karya terkait Sa'adah, uh, diulas di kitab Mizanul Amal. Uh, Kemudian lanjut, apa makna kimia sa'adah ya? Dari tadi kita membincang tentang kimia sa'adah. Apa makna dari kimia sa'adah? Definisi yang ditawarkan oleh beberapa mu'jam itu ya, kimia sa'adah huwa tahzibun nafsi bijitinadir razail wa tazkiyatuha anha wa iktisabul fadail wa tahliyatuha biha. Kalau di sebelumnya kita udah menisbatkan mencoba mencari memverifikasi ya, memverifikasi terkait kimia sa'adah itu apakah ditulis oleh Al-Ghazali atau tidak, dan selanjutnya terkait dengan kapan ditulisnya kimia sa'adah. Sekarang kita masuk ke definisi kimia sa'adah itu sendiri. Nah, seperti yang dikatakan kimia sa'adah huwa tahzibun nafas. Ya, tahzibun nafas ya membersihkan jiwa. Caranya ada dua. Yang pertama adalah bijitina birrozail, menjauhi hal-hal yang dilarang, ya, tazkiyatuha anha. Yang kedua iktisabul fadail, wa tahliyatuha biha, memperoleh keutamaan-keutamaan dan menghiasi jiwa dengan al-fadail itu sendiri. Ya, bahasa singkatnya kalau yang lebih populer ada takhalli, tahalli, tajalli, istilah khas dalam istilah tasawuf itu ya. Jadi kimia sa'adah maknanya adalah tahzibun nafas, membersihkan jiwa, mengolah jiwa gitu ya. Nanti kita bahas ketika membaca kitab apa yang dimaksud dengan an-nafas di situ. Caranya adalah bijitina bir razail, artinya tazkiyatun nafsi anha anir razail, dan iktisabul fadail wa tahliyatuha biha. Itu makna dari kimia sa'adah sendiri. Nah,
Kimia Sa'adah ini membahas apa? Kimia Sa'adah yang versi bahasa Arab ini membahas apa? Ini ada yang saya udah mulai fokus ke Kimia Sa'adah yang versi bahasa Arab ya. Kalau Kimia Sa'adah yang versi Persia itu sama pembahasannya seperti kitab Ihya Ulumuddin. Ada rubu'ul ibadah, ada rubu'ul muamalat, ada rubu'ul muhlikat, ada rubu'ul mujiyat. Nah, kalau di Kimia Sa'adah yang versi bahasa Arab itu hanya membahas tentang ma'rifatul nafas, ma'rifatul qalb, ma'rifatul sifat, kemudian ma'rifatus sifat yang ada dalam diri manusia, dan kemudian ma'rifatul jasad wa tarkibuhu gitu. Nah, Kimia Usahadah secara singkat membahas tentang bagaimana seseorang dapat mengenal dan memiliki pengetahuan terhadap Tuhan gitu. Artinya Kimia Usahadah ini nanti ketika kita baca teksnya akan menuntun kita bagaimana seseorang itu bisa mengenal terhadap Tuhan gitu. Mengenal Tuhan sehingga kita bisa sampai kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan memiliki pengetahuan terhadap diri, nafas ataupun hati. Pertama yang dilalui adalah kenali hati, baru kemudian kenali jiwa, dan akhirnya kita mengenali Tuhan, kita sampai kepada Tuhan. Itu istilah khas dalam tasawuf. Metode apa yang dipakai Al-Ghazali untuk mengenali Tuhan ini untuk mengenali Tuhan. Kita sebagai hamba Tuhan gitu ya, dituntut untuk bukan dituntut untuk mengenali Tuhan ya, mengenali Tuhan yang menciptakan kita. Eee, Al-Ghazali terkait dengan metode mengenali Tuhan itu sendiri adalah dengan cara melihat ke dalam ya, tidak bersifat indrawi, batin. Melihat ke dalam artinya, melihat komponen dari jiwa seorang manusia ini memuat apa saja yang perlu kita aktifkan, apa saja yang perlu kita kendalikan agar kita bisa menguasai diri kita sendiri sehingga bisa sampai kepada Tuhan. Ini misalkan berbeda dengan eee, manhaj atau metodenya para filosof yang disampaikan oleh Ibnu Rushd di Faslul Maqal, Fima baina syariat wal hikmah minal ittisal. Ibnu Rushd itu punya karya terkait dengan falsafah dan hubungan falsafah dan syariah ya di Faslul Maqal. Di situ mengulas tentang metode falsafah itu lebih melihat keluar, ya, melihat alam raya, melihat yang ada atau being. Sifatnya itu indrawi. Jadi Ibnu Rushd itu punya tesis kullama kanatil ma'rifah bisun'atiha ayil alam atamma kanatil ma'rifah bisoni atam. Kalau kita memiliki pengetahuan yang sempurna terhadap alam raya ini, maka kita punya pengetahuan yang sempurna juga terhadap Tuhan yang menciptakan alam raya ini. Jadi kalau di falsafah itu lebih melihat alam sekitar yang tanpa indrawi, ketika kita memahami bahwa alam raya ini memahami dengan sempurna, maka Recording kita in punya progress. pemahaman terkait dengan siapa yang punya pemahaman terkait dengan pencipta alam raya ini. Jadi itu ya bedanya Ibnu Rushd dan Al-Ghazali terkait metode bagaimana sampai kepada Tuhan. Pada hakikatnya antara falsafah dan kemudian tasawuf itu kan sama pengen mengenali Tuhan ya itu. Cuman kalau di falsafah yang disebutkan oleh Ibnu Rushd di Fathul Maqal itu lebih melihat keluar alam raya. Kita melihat alam raya. Nah, di situ kemudian kita memahami ada pencipta. Nah, kalau Al-Ghazali melihatnya ke dalam, karena Al-Ghazali punya tesis nafsu benu Adam mukhtasaratun minal alam. Jadi jiwa manusia itu merupakan apa itu merupakan ringkasan dari alam. Kalau nafs jiwa manusia itu adalah alam kecil, alam raya yang ada ini alam besar. Nah, Al-Ghazali punya tesis kayak gitu sehingga ketika Al-Ghazali mengatakan nafsu benu Adam mukhtasaratun minal alam itu secara tidak langsung juga Al-Ghazali mau mengenali Tuhan melewati nafsun yang disebut sebagai mukhtasaratun minal alam. Iya, kalau kalau nanti kita baca Nafsu Ibnu Adam Mukhtasaratun Alam itu nanti ditulis oleh Al-Ghazali di kitab Kimia Ada ini. Semisal tulang manusia itu diibaratkan gunung, kemudian rambut manusia itu diibaratkan sebagai tumbuhan, daging manusia diibaratkan sebagai turab, debu, kepala manusia diibaratkan sebagai langit kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gitu. Ketika kita lebih ke az kita sampai kepada Tuhan kayak itu. Kalau di falsafah tadi melihat keluar, melihat yang ada, melihat alam raya dengan bil akal, dengan rasionalitas, menyusun premis-premis yang sifatnya logika. Alam ini baru, setiap yang baru itu ada pencipta, maka ada pencipta itu.
Itu yang membedakan antara Al-Ghazali dan Ibnu Rus terkait dengan metode, di kitab Kimia Sa'adah dan di Faslul Maqal itu sendiri gitu ya. Kemudian, eee, yang di selanjutnya yang disampaikan oleh Al-Ghazali adalah kimia sa'adah sebagai kunci seorang hamba bisa mencapai kebahagiaannya. Ya, kebahagiaan, adalah diksi yang dipilih oleh Al-Ghazali untuk memberikan judul kitabnya As-Sa'adah gitu. As-Sa'adah maknanya adalah kebahagiaan. Ya, kimia sa'adah ya adalah dengan cara membersihkan jiwa manusia dan menghiasinya dengan akhlak yang baik, kemudian disitulah manusia sampai kepada Tuhannya, disitulah letak kebahagiaannya gitu ya. Kebahagiaan manusia, kata Al-Ghazali, terletak pada kemampuannya dalam memiliki pengetahuan terhadap Tuhan. Jadi kayak gitu, kimia ada sebagai kunci seorang bisa mencapai kebahagiaan. Itu. Nah, mudah-mudahan kan nanti kita setelah membaca kitab ini ya mendapatkan kebahagiaan juga seharusnya. Kemudian kenapa kita ngaji kitab Kimia Sa'adah? Kenapa kita ngaji kitab Kimia Sa'adah? Ya alasannya ya alasan teknis. Karena kimia usaha ini tipis dan simpel, cepat hatam gitu ya. Karena memang permintaan dari panitia jangan terlalu banyak pertemuan, insya Allah sekitar 4 atau 5 pertemuan. Nah, mau baca Faslul Maqal terlalu tebal, akhirnya kimia usaha menjadi pilihan kayak gitu ya, menjadi pilihan, karena itu simpel, cepat dan, bisa selesai dalam 4 atau sampai 5 pertemuan insya Allah selesai gitu. Nah, genre dari kitab kimia usaha itu sendiri adalah tasawuf, jadi kitab tasawuf. Lalu saya di sini memberikan pertanyaan, apa pentingnya belajar tasawuf di era saat ini, khususnya bagi masyarakat modern gitu. Apa sih kita kok bisa kok, di masa yang udah modern kayak gini ini masih kita baca-baca kitab-kitab tasawuf, apa pentingnya kayak gitu. Nah, saya pernah membuat tulisan terkait ini, terkait dengan apa pentingnya belajar tasawuf di era saat ini, khususnya bagi masyarakat modern. Saya menggunakan analisa yang dipakai oleh William James. William James ini, seorang, psikolog terkemuka abad 20 ya. Dia punya tesis terkait dengan kekeringan spiritualitas, ada kawan yang agung. Artinya William James itu menggambarkan situasi masyarakat modern, saat itu disebut sebagai, eee, orang yang masyarakat yang memiliki kekeringan spiritualitas kayak gitu ya. Artinya di tengah hiruk-pikuk kehidupan manusia yang sudah sangat maju ini, manusia itu sebenarnya masyarakat modern itu sebenarnya sedang mengalami kekeringan spiritualitas kayak itu ya. Sehingga, eee eee, membuat mereka itu pada hakikatnya butuh terhadap spiritual lah itu. Artinya kalau katanya William James itu, manusia itu tidak akan menemukan kepuasan kalau dia tidak berkawan dengan kawan yang agung, the great socius. Nah, kawan yang agung ini maksudnya adalah Tuhan itu. Cuman istilahnya William James adalah kawan yang agung. Artinya manusia hanya akan menemukan kepuasan ketika dia berkawan dengan kawan yang agung ini. Artinya William James menggambarkan di mana masyarakat modern itu sedang membutuhkan spiritualitas kayak gitu. Dan baru menemukan kepuasan ketika dia sudah berkawan dengan kawan yang agung. Itu saya menggunakan analisa itu, cuman saya menyoal terkait dengan ketika seorang mengalami kekeringan spiritualitas dan putus spiritualitas ya itu, maka jawabannya tasawuf yang mengulas spiritualitas menjadi oase kemudian gitu kan. Tapi persoalannya bagi masyarakat modern, tasawuf ini dilihat sebagai sesuatu yang angker. Kenapa dikatakan angker? Karena kalau orang yang mau menjalani tasawuf, dia harus meninggalkan dunia, meninggalkan, harus uzlah, meninggalkan ijtima, sosial dan seterusnya gitu ya. Nah, di situ kemudian saya menggunakan beberapa analisa dari Ibnu Bajjah, kemudian, eee eee, beberapa analisa dari, Al-Ghazali juga dikolaborasikan dengan Al-Ghazali yang kemudian, sampai kepada kesimpulan bahwa, eee meskipun tasawuf itu sebenarnya tidak melarang manusia untuk meninggalkan, tidak menyuruh manusia untuk meninggalkan dunia ataupun, meninggalkan sosial, tidak, itu. Cuman kita boleh saja, memiliki dunia akan tapi dunia itu dalam kendali kita. Kita bisa bersosial akan tapi kita tidak hanyut dalam ar-radzail yang ada di,
masyarakat itu sendiri. Itu yang disampaikan oleh Ibnu Bajah terkait ini. Jadi lumayan panjang tulisan itu, tapi yang pasti, apa pentingnya belajar tasawuf di era saat ini, apa pentingnya kita ngaji kitab Kimia Usaada ini ya penting karena kita sedang berada di suatu zaman yang sangat eee, apa itu, modernisasi, hiruk pikuk dan seterusnya, di mana kita dalam suatu kondisi butuh terhadap spiritualitas, itu. Itu aja. Eee, untuk selanjutnya kita akan membaca kitabnya ya. Kita akan membaca kitabnya, namun sebelum itu kita kirimkan Al-Fatihah kepada selesai catatan pengantar di sini, eee, sudah selesai, kita mulai masuk membaca kitab Kimia Usaada. Sebelum kita membaca Kimia Usaada, kita kirimkan Al-Fatihah kepada Imam Al-Ghazali dan juga ulama-ulama kita, guru-guru kita, dan seterusnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Muqaddimatul muallif, kita baca muqaddimahnya. Muqaddimah nggak perlu saya arti kata per kata, nanti yang arti kata per kata pas udah di pembahasan ya. Muqaddimatul muallif, alhamdulillahilladzi as'ada qawalibal asfiya'i bil mujahadah wa as'ada qulubal awliya'i bil musyahadah. Jadi ada qawalib, ada qulub. Ada qawalib, ada qulub gitu ya. Nah, kalau qawalib itu maknanya adalah qawalib jamak dari qalib, kalau qulub jamak dari qalbun. Nah, qalib wal qalb itu maknanya adalah al-jasad war ruh gitu ya. Jadi as'ada qawalibal asfiya bil mujahadah, jasadnya para orang-orang terpilih bil mujahadah, wa as'ada qulubul awliya bil musyahadah. Wa halla alsinatal mu'minin bidzikr wa jalla khatiral arifin bil fikr wa harasa sawadal ibadi anil fasad wa habasa muradaz zuhadi ala al-sadat wa khallasa asbahal muttaqina min zulumati min dhulmi syahawat wa saffa arwahal muqinina an zulumati syubuhat wa qabila a'mal al-akhyar bi adai salawati wa ayyada khisal al-ahrar bi asaddis silat. Muqaddimah Al-Ghazali ini kita bisa melihat asrar balaghiyah di dalam Muqaddimah Al-Ghazali. Asrar al-balaghiyahnya di antaranya adalah muqaddimahnya Al-Ghazali itu bersaja, misalkan alhamdulillahilladzi as'ada qalibal asfiya bil mujahadah, diakhiri dengan ta marbuthah, wa as'ada qulubal awliya bil musyahadah, ta marbuthah juga. Hal ala sinatal mu'minin bidzikr, az-zikr, kemudian bil fikr, as-sadat, al-sadat, al-fasad, al-sadat, itu semuanya bersaja. Ini asrar balaghiyah yang kita dapatkan dari muqaddimah yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali ya itu. Selain itu, di sini juga asrar balaghiyah yang di muqaddimah muallif ini, kita melihat yang kita sebut sebagai bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal. Apa itu bara'atul istihlal? Bara'atul istihlal itu adalah muqaddimah kitab sudah menunjukkan isi apa yang akan diulas di kitab, di isi pembahasan kitabnya. Misalkan alhamdulillahillazi as'ada qawalibal asfiya bil mujahadah wa as'ada qulubal awliya bil musyahadah. Ini yang akan menunjukkan bahwa yang akan dibahas adalah tentang terkait dengan tasawuf. Jadi ini dalam istilah balaghah disebut dengan bara'atul istihlal. Jadi dalam muqaddimah kitab ini kita bisa mengambil asrar balaghiyah. Yang pertama adalah kitab ini bersaja, kemudian yang kedua adalah Al-Ghazali menerapkan yang disebut dengan bara'atul istihlal gitu. Itu dalam istilah al-balaghah, bara'atul istihlal. Kemudian ahmaduhu hamda man ra'a ayati qudratihi wa quwwatihi wa syahada syawahida min fardaniyatihi wa wahdaniyatihi wa taraqa tawariqa sirrihi wa birrihi wa qatafa simara ma'rifatihi min syajari sajdihi wa judihi wa ashkuruhu syukra man ikhtaraqa wa ghtarafa min nahri fadlihi wa ifdalihi wa uminu bihi imana man amana bi kitabihi wa khitabihi wa anbiya'ihi wa asfiyaihi wa wa'dihi wa wa'idihi wa sawabihi wa iqabihi
wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'atsahu li aslabil fasaqati wal fajarati qasima. Qasima maknanya membinasakan. Wali ural jahidin wal mariqin fasima. Al mariqin itu kalau al jahidin itu yang menentang agama, al mariqin al kharijina anid din, orang yang keluar dari agama. Fasima mengalahkan ya. Walibagi syaki, fasima lebih ke meremukkan, ya, ya pada intinya mengalahkan ya. Walibagi syaki wa syirki qahira wal asba'il haqqi wal ihsani nasira wa salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Selesai muqaddimah. Kita masuk ke pembahasan yang ditulis oleh Al-Ghazali. Di awal muqaddimah saya menyebut bahwa kitab Kimia Sa'adah yang versi bahasa Arab ini, eh, kitab Kimia Usadah yang versi bahasa Arab ini membahas tentang ma'rifatun nafas, ma'rifatul qalb, uh, ma'rifatul jasad, dan al-akhlak. Al-akhlak atau asifat yang ada di dalam jiwa manusia itu. Nah, karena yang mau dibahas adalah ma'rifatun nafsi, maka yang pertama harus diketahui adalah unwanu ma'rifatin nafsi. Alamat di mana kita bisa mengetahui jiwa kita sendiri. Jadi kita pengen mengetahui jiwa kita sendiri. Tapi alamatnya di mana itu? Maka yang pertama kali diulas oleh Al-Ghazali adalah di mana kita bisa mengetahui nafsu kita sendiri, jiwa kita sendiri. Kata nafsun itu tidak bermakna, tidak identik dengan negatif ya. Nafsu bukan maknanya nafsu nafsu yang eh, identik dengan sesuatu yang negatif. Tapi nafsu ini adalah hakikat esensi manusia itu sendiri. Tidak hanya negatif. Ya ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, itu kan nafsu bukan maknanya negatif. Nafsu yang bisa kembali kepada Tuhannya, nggak mungkin dia maknanya negatif karena nafsu kan banyak macamnya itu. Jadi nafsu yang dimaksud di sini adalah nafsu terkait dengan hakikat manusia itu sendiri. Jadi di mana unwan ma'rifatun nafsi, alamat mengetahui jiwa itu di mana? I'lam annal kimia ad-dhahiriyah la takunu fi khazainil awami wa innama takunu fi khazainil muluk. Pertama, ketahuilah annal kimia al-zahirah, bahwa kimia yang zahirah, kimia yang sifatnya lahir. Kimia udah dijelaskan di tadi apa maknanya kimia. La takunu fi khazainil awam, tidak berada di perbendaharaan orang-orang awam. Wa innama takunu fi khazainil muluk, hanya akan tetapi hanya saja takunu ada apa kimia al-zahiriyah itu fi khazainil muluki, di perbendaharaannya para raja. Maka zalika kimia usa'ada la takunu illa fi khazainillahi subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kimia usa'ada la takunu illa fi khazainillahi subhanahu wa ta'ala. Tidak ada apa kimia usa'ada ini kecuali berada dalam perbendaharaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini Al-Ghazali menyebut ada dua hal, ada dua kimia. Kimia yang sifatnya zahiriyah, ada kimia usa'adah. Kimia uz-zahiriyah, kimia yang sifatnya lahir itu hanya ada di dalam perbendaharaannya para raja. Berada dalam khazainil muluk, kalau kimia yang zahiriyah. Nah, kalau yang kimia us'adah itu berada dalam khazainillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi kebahagiaan yang kita cari, kebahagiaan yang sifatnya hakikat, itu adalah fi khazainillahi subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kimia, kebahagiaan, sa'adah yang sifatnya zahiriyah, itu ada fi khazainil muluk, para raja itu. Jadi di sini Al-Ghazali menampilkan ada dua jenis kimia, kimia zahirah sama kimia us'adah. Tapi sama'i jawahirul malaikah wa fil ardi qulubul awliya'il arifin. Tapi sama'i di alam langit, jawahirul malaikati ada jawahirul malaikah, esensi esensi para malaikat. Wa fil ardi, dan di bumi, qulubul awliya'il arifin, ada hatinya para wali yang al-arif billah. Fa kullu man talaba hadhil kimia Fakullu man talaba hadhil kimia'a min ghairi hadratin nubuwah faqad akhta'at tariqah. Fakullu man, barang siapa, setiap orang, talaba yang mencari hadhil kimia, kimia ini maksudnya kimia usa'ada, min ghairi hadratin nubuwah, dari selain hadrah kenabian, dari selain nabi, faqad akhta'at tariqah, maka dia sudah melakukan kesalahan dalam tariknya, dalam jalannya itu. Jadi pertama, alamat di mana kita bisa mengetahui jiwa kita sendiri adalah, pertama perlu diketahui kimia us'adah, alat untuk kita bisa mencapai kebahagiaan itu berada di khazainillah. Dalam ada fi khazainillah.
Kemudian mencari kimia itu lewat mana? Lewat kenabian, artinya dengan mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi, ya. Mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Nggak ada, misalkan untuk mencapai kepada Tuhan, untuk bisa mengenali Tuhan itu tidak melewati Nabi, itu nggak ada, nggak bisa. Untuk bisa mengenali Tuhan itu melewati jalan kenabian, gitu. Melewati jalan kenabian yang sifatnya ke dalam, melihat nafsu diri kita sendiri, jiwa kita sendiri itu. Nah, kalau ada orang yang mencari hadhil kimia min ghairi hadratin nubuwah faqad akhta'a thariq, maka dia sudah salah jalan gitu. Salah jalan. Bukan di situ alamatnya untuk mencari ma'rifatun nas itu sendiri. Wa yakunu amaluhu kad-dinaril bahraji, maka yakunu, dan ada apa amalnya dia itu sama seperti ad-dinar al-bahraj. Dinar al-bahraj ini adalah ad-dinar al-batil. Dinar mata uang yang batil. Fayadhunnu fi nafsihi annahu ghaniyun wa huwa muflisun fil qiyamah. Dia menduga dirinya bahwa dia adalah kaya padahal dia muflis, orang yang bangkrut fil qiyamah, di kiamat nanti. Kama qala subhanahu wa ta'ala fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadidun. Ya, kita telah menyingkap dari kamu ghita'aka, tutupmu, hijabmu. Ketika telah disingkap hijab itu, fabasaruka al-yawma hadidun, maka penglihatanmu hari ini, yakni pada hari kiamat nanti, hadidun, tajam, sama seperti besi, ya. Kita sekarang kita nggak bisa melihat, tidak bisa mengenali Tuhan, ya, karena kita masih memiliki banyak ghita, hijab berarti, ya. Tapi ketika itu bisa disingkap oleh Tuhan, itu basornya akan menjadi hadid, tajam. Wa min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala li ibadihi an arsala ilaihim mi'ata alfin wa arba'atin wa ishrina alf mi'ati alfin wa arba'atin wa ishrina alfi nabiyyin yu'allimuna an-nasa nuskhatal kimya. Wa min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala li ibadihi, di antara rahmat Tuhan terhadap hamba-hambanya, an arsala ilaihim, mengutus siapa Tuhan, ilaihim kepada ibad, mi'ata alfin wa arba'atin wa ishrina alfi nabiyyin. Ada 124.000 nabi. Tuhan mengirimkan 124.000 nabi, yu'allimunan nasa nuskhatal kimia, mengajarkan manusia terkait dengan nuskhatul kimia, wa yu'allimunahum kaifa yaj'alunal qalba fi quril mujahadah, dan mengajarkan mereka, para nabi itu mengajarkan manusia kaifa yaj'alunal qalba, bagaimana mereka menjadikan hati fi quril mujahadah, di dalam kur. Kur itu adalah tungku api, ya. Tungku api perjuangan, mujahadah, api perjuangan, gitu. Kuril mujahadah, api mujahadah. Karena memang ketika kita mau mengenali jiwa kita sendiri itu, kita butuh mujahadah, maka Al-Ghazali mengambil istilah kur, tungku api, ya, untuk membakar semangat, ya, semangat untuk bagaimana kita bisa mengenali diri kita sendiri. Wa kaifa yutahhiruna al-qalba, dan bagaimana mensucikan hati minal akhlaqil mazmumah, dari akhlak yang sifatnya tercela. Wa kaifa yu'addunahu li turuqis shafai, dan bagaimana mengantarkan dia kepada jalan as-safa, bersih. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yaslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wallazi ba'asa fil ummiyina, dialah Tuhan yang mengutus terhadap orang-orang yang ummi, kepada fil ummiyina, kepada umat manusia, rasulan, akan seorang rasul, minhum, kepada mereka, yatslu alaihim, yatslu, membaca siapa rasul ini, alaihim, kepada mereka, ummiyin, ayatihi, membacakan ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, membersihkan mereka, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dia mengajarkan mereka terkait dengan kitab wal hikmah. Maksudnya apa? Ayyutahhiruhu minal akhlaqil mazmumati wa min sifatil bahaim. Artinya mensucikan mereka dari akhlak yang sifat yang tercela, wa min sifatil bahaim, dan dari sifat-sifat bahaim, sifat-sifat kebinatangan. Wa ja'alu sifatil malaikati libasahum wa hilyatahum, dan menjadikan sifat-sifat malaikat, libasahum, menjadi pakaian mereka, wa hilyatahum, dan perhiasan mereka. Wa maqsudu hadhil kimia,
Al-Ghazali juga memberikan definisi terkait dengan kimia. Apa yang saya maksudkan dari hadhil kimia ini? Maksud hadhil kimia anna kullama kana min sifatin naqsi yata'arra minhu wa kullama yakunu min sifatil kamali yalbasuhu. Anna kullama kana min sifatin naqsi. Setiap sesuatu karena yang ada apa ma itu apa isinya? Min sifatin naqsi, berupa sifat-sifat naqs. Yata'arra minhu, berlepas diri dari sifat tersebut, dari ma itu sendiri. Wa kullu ma yakunu min sifatil kamal yalbasuhu, dan setiap sesuatu, kula bacanya kula ya atau keanan. Wa kullu ma yakunu, dan setiap segala sesuatu yakun yang ada apa ma min sifatil kamal, berupa sifat kamal, yalbasuhu, memakai siapa orang pada ma tersebut. Artinya sifat-sifat nakes, sifat-sifat yang sifatnya sifat-sifat kurang, sifat-sifat yang rendah, rozail, itu kita berlepas diri dari sifat tersebut. Sebaliknya sifat yang bersifat kamal itu kita memakainya. Wasirru hadhil kimia antarji'a minad dunya ilallahi kama qala subhanahu wa ta'ala wa tabaddal ilaihi tabdila wa fadlu hadhil kimia tawilun. Wasirru hadil kimia, rahasia kimia ini antar ji'a, kembali siapa engkau minat dunia, dari dunia ilallahi menuju Tuhan. Artinya karena memang kimia usada ini ditulis oleh Al-Ghazali di usia sepuhnya, di mana orientasinya Al-Ghazali adalah akhirat pada saat itu, maka ya Al-Ghazali menuliskan antar ji'ana dunya ilallahi kama qala subhanahu wa ta'ala wa tabattal ilaihi tabtila. Tabattal ya maksudnya al-faragh lil ibadah, untuk mengosongkan diri untuk fokus beribadah. Wa fadlu hadhil kimiai tawilun, dan keutamaan terkait dengan kimia ini tawilun. Eh ini ada sesi pertanyaan apa ya? Kalau ada sesi pertanyaan, eh, saya kira cukupkan sampai di sini dulu. Kita baca satu bab yang penting kita udah tahu alamat untuk mengetahui nafsu, di mana kita bisa mengetahui nafsu. Alamatnya sudah dipaparkan oleh Imam Al-Ghazali, dan mungkin di pertemuan selanjutnya kita mulai masuk bagaimana ma'rifatun nafsi itu sendiri. Nanti kalau memang ada pertanyaan, saya kira cukupkan sampai di sini aja. Halo Mas Alif. Halo. Iya, monggo dari teman-teman kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, bisa kita cukupkan aja. Apa ini? Oh, tadi saya nggak kelihatan ya, share screen. Kelihatan layar doang. Ini ada pertanyaan dari Mas Heruddin.
apakah Imam Al-Ghazali terpengaruh dari akidah Mu'tazilah, Ustaz, ya? Eee, kalau dikatakan terpengaruh, tidak ya, karena memang akidahnya Al-Ghazali itu akidah Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah. Eee, Sebentar, ada beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, yang pertanyaan dari Mas Herudin dulu ya, apakah Imam Al-Ghazali terpengaruh dari akidah Mu'tazilah? Saya kira tidak terpengaruh dari Mu'tazilah ya. Kalau membaca kitab-kitab falsafah iya Al-Ghazali, tapi tidak terpengaruh. Al-Ghazali punya, konsepsi terkait dengan, eee, akidah, khususnya adalah akidah Ahlussunnah gitu. Ya bisa kita lihat misalkan karya Al-Ghazali, Al-Iqtisad fil I'tiqad itu syarat dengan akidah Sunni ya dia. Al-Ghazali menisbatkan sifat kepada Tuhan, beda dengan Mu'tazilah yang memang, tidak menisbatkan sifat kepada Tuhan gitu. Saya kira begitu terkait dengan akidahnya Al-Ghazali ya, karena Al-Ghazali sebenarnya kalau kita baca autobiografinya di Al-Munqidh, Al-Ghazali menceritakan di situ Al-Ghazali melewati 4 hal ya, dia melewati 4 hal untuk sampai ke untuk, dia jadikan sebagai jalan menuju pada Tuhan. Pertama Al-Ghazali mempelajari ilmu kalam yang dia pelajari ya akidah Sunni ya itu kan, dan seterusnya. Kemudian Al-Ghazali mulai mempelajari terkait dengan, batiniyah, Syiah Ismailiyah malah. Tapi Al-Ghazali malah mengkritik, Syiah Ismailiyah itu sendiri, Al-Batiniyah, kalangan Batini. Ngarang kitab Fadhaihul Batiniyah, habis itu Al-Ghazali mulai masuk ke ilmu falsafah, habis itu Al-Ghazali terakhir, berkecimpung dalam ilmu tasawuf gitu ya. Jadi apakah terpengaruh dari Mu'tazilah? Saya kira tidak. Kalau berdebat dengan Mu'tazilah, iya, berdebat dengan Mu'tazilah. Kalau kita misalkan baca karya Al-Ghazali yang, Al-Iqtisad, di situ Al-Ghazali sering menggambarkan lawan debatnya ya dia. Lawan debat yang imajiner, digambarkan khususnya dalam perbincangan terkait dengan, sifat, menisbatkan sifat terhadap Tuhan gitu. Gitu. Malah Al-Ghazali berdebat dengan Mu'tazilah gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, eee oh, ada sanggahan karena banyak tuduhan Imam Al-Ghazali masih memegang akidah sebelum jadi Aswaja. Eee, tuduhan tuduhan yang seperti apa ya? Kalau mungkin tuduhan yang dilemparkan oleh, para pengkritik Al-Ghazali itu, dikatakan seperti ini, menuduh Al-Ghazali di dalam kitab Kimya Sa'adah ya, Kimya Sa'adah, eee, kitab Al-Ghazali di kitab Kimya Sa'adah mengindikasikan bahwa an-nubuwah muktasabatun gitu. Padahal kan kalau memang, eee, kalau Al-Ghazali itu padahal kan Al-Ghazali kalau dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, an-nubuwah itu mauhubah gitu kan, an-nubuwah mauhubah, tapi para pengkritik Al-Ghazali itu dikatakan dalam kitab Kimya Sa'adah mengindikasikan bahwa an-nubuwah itu adalah muktasabah gitu, yang menjadi keyakinannya, para Mu'tazilah gitu. Eee, akan tapi itu dibela oleh oleh Ibnu Arabi bahwa yang dimaksud dengan an-nubuwah muktasabatun itu artinya kita bisa mengalami apa yang dialami oleh para nabi dahulu gitu ya. Kalau para nabi dahulu mengalami yang namanya fana dan seterusnya, eee, para orang-orang setelah nabi bisa mengalami apa yang dialami nabi, artinya bukan menjadi nabi ya. Itu yang dimaksud dengan, an-nubuwah mauhubah, an-nubuwah muktasabah gitu. Cuman ada beda antara Al-Ghazali dan Ibnu Arabi ya. Kalau Al-Ghazali mengatakan, bagaimana, kita bisa mengalami apa yang dialami Nabi itu bithoriqatil ilham kalau katanya Al-Ghazali. Tapi kalau katanya Ibnu Arabi lebih ekstrim lagi dengan wahyu dari Jibril malah, yang lebih ya bukan bermasalah pemikiran itu gitu ya, tapi seperti itu nyatanya. Kemudian lanjut, pertanyaan
Sebentar saya, ada kelebihan kimia usaadah dibanding kitab takziah nufus lain. Eee, Kelebihan kimia usaadah ya? Saya kira tadi di awal-awal pembahasan, saya udah menampilkan terkait dengan kimia usaadah itu secara panjang lebar ya, mulai dari kimia usaadah yang versi, Persia, dan ada, kimia usaadah yang versi bahasa Arab, terkait dengan kelebihannya. Sifatnya kalau kimia ustadzah itu sifatnya yang amali gitu ya, praksis gitu. Praksis yang, eee, khas yang menjadi kelebihan dari kimia ustadzah ini, ada banyak metafor yang digunakan oleh Al-Ghazali. Jadi karya-karya Al-Ghazali itu kan syarat dengan metafora, dengan apa itu, dengan metafor, perumpamaan-perumpamaan yang menjelaskan sesuatu yang sebenarnya itu susah dipahami, tapi Al-Ghazali mampu menjelaskannya dengan cara yang simpel bisa dipahami, yaitu dengan cara membuat metafor kayak gitu, dengan cara membuat metafor. Jadi apa kelebihannya kimia usahadah? Dari secara materi ya, kimia usahadah itu lahir dari karya seorang yang memang mengalami pengalaman sendiri, itu adalah pengalaman pribadi yang ditulis oleh Al-Ghazali. Yang kedua adalah kita bisa memahami apa yang, istilah-istilah yang susah itu dengan, mudah, karena Al-Ghazali menyampaikannya dengan banyak metafora. Kemudian itu yang jadi kelebihan. Eee, Habis itu ada bagaimana pandangan Ustadz mengenai kitab Dharratun Nasihin? Yang pertama, ini di luar tema pembahasan ya, terkait dengan fadilah tarawih itu. Eee, ini yang angkat tangan siapa? Ada yang angkat tangan? Monggo Mas Khairuddin. Apa dikira sudah cukup? Kalau saya mau komentari terkait dengan apa tadi, eee, fadilah salat tarawih bulan Ramadan itu ya, kayaknya teman-teman apa itu, teman-teman pondok Sukorejo biasanya pada nge-share semua tuh, terkait dengan apa faedahnya. Eee, ada juga yang nge-share faedahnya kenapa? Faedahnya ya nggak ada faedahnya katanya, karena memang hadisnya, bukan hadis sebenarnya, bukan dilandaskan pada hadis kayak itu ya. Karena Afwan bagaimana Ustaz, mungkin, karena tarawih itu kan baru ada setelah di zamannya tarawih yang berjamaah itu kan ada di zamannya Sayyidina Umar gitu. Zaman Nabi masih belum, nggak mungkin ada hadis yang mengatakan hal itu gitu. Saya kira ya, dhaif aja sih kalau saya tahu, bahkan bisa dikatakan maudhu aja, gitu. Nah, Afwan kenapa Ustaz, Mas Syarudin tadi? Ya. masalah tadi apakah Imam Al-Ghazali Al-Mu'tazilah atau enggak ini sedikit banyak dah bisa saya terima. Kemudian yang kedua masalahnya akhir-akhir ini mungkin banyak berseliweran mengenai ilmu tasawuf secara umum. Dikatakan bahwa ilmu tasawuf itu apa namanya bid'ah, apalah segala macam. Orang-orang yang melakoni itu dikatakan apa ya, sesat dan seterusnya lah. Itu gimana Ustaz? Lah, enggak kedengaran suara Ustaz. Terdengar suaranya Ustaz. Halo, kedengeran ya?
Terkait dengan anggapan tasawuf, dikatakan sebagai suatu amalan yang bid'ah atau apa gitu ya. Kalau kita melihat sejarahnya, tasawuf di awal di 1 Hijriah, 1-2 Hijriah itu ya, abad 1 dan 2 Hijriah, itu masih belum ada yang istilah tasawuf itu. Kayak di misal Abu Yazid Al-Bustami, Abu Thalib Al-Makki, itu istilah yang mereka gunakan itu adalah zuhud, itu, zuhud. Kapan baru muncul istilah tasawuf? Itu paruh abad kedua, itu paruh abad kedua itu baru ada muncul istilah tasawuf. Mau dikatakan bid'ah atau tidak, pada hakikatnya tasawuf itu bagian daripada ajaran Islam ya. Ketika semisal Islam itu kan memuat 3 komponen, 1 syariah, 1 akidah, 2 syariah, 3 ihsan itu ya. Akhlak, ihsan. Ihsan ya, tasawuf itu adalah komponen dari Islam itu sendiri karena Islam memuat 3 hal. Pertama soal keimanan, itu adalah akidah, kedua terkait dengan ibadah syariahnya, yang ketiga adalah terkait dengan hakikat. Itu kan sudah disebut dalam hadis Nabi yang mal ihsan atau seterusnya itu kan. Itu ya saya kira bukan sesuatu hal yang bid'ah karena memang itu sudah menjadi komponen dari Islam itu sendiri. Nah, itu kan. Cuman terkait dengan sejarahnya, di abad awal 1 Hijriah, 2 Hijriah, awal-awal 2 Hijriah itu masih belum ada istilah tasawuf. Para sufi itu biasanya nyebut mereka sebagai zahid, gitu ya. Sebagai zahid. Istilah mereka zuhud. Cuman baru muncul istilah tasawuf paruh abad kedua Hijriah. Kisaran kayak gitu. Nah, saya kira anggapan seperti itu ya tidak bisa dibenarkan karena tasawuf sudah menjadi bagian daripada ajaran Islam itu sendiri, komponen Islam. Saya kira begitu, Mas Herudin. Sudah 1 jam kita ya. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi besok, insyaallah Rabu dan Kamis ya. Rabu dan Kamis kita ketemu lagi besok. Mudah-mudahan apa yang kita ulas barusan terkait dengan kimia usaadah mendapatkan keberkahan dari Imam Al-Ghazali dan ulama-ulama kita dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz Jazakumullah. Recording stopped.